Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. IHSG di hari Jumat lalu masih turun ya 0,12%. Kita akan lihat untuk indeks di sini ternyata rata-rata untuk indeks luar negeri ya, terutama untuk Nasdaq USA itu juga mengalami penurunan 1,23% guys. S&P 500 di sini turun juga 0,50%. Lalu Nikkei Jepang turun 0,61% ya. Dan kita akan melihat untuk harga komoditas Brent oilnya masih naik 5,58%. Lalu untuk crude oil WTI juga naik 5,80% ya. Jadi fix nih untuk saham-saham di sektor minyak atau oil and gas. Besok kita akan pantau terus ya guys ya, karena kemarin kita sudah review juga. Lalu untuk harga emas masih naik 3,34%. Lalu harga batubara Ice Newcastle masih stay di 141,50 US dollar per tonnya. Oke guys, saham yang akan kita rekomendasikan ya untuk akhir pekan ini yang pertama adalah PJEA guys ya, yaitu Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Nah, ini bergerak di sektor pariwisata. Kita lihat di sini di tanggal 11 Oktober ya, sudah terlihat adanya kenaikan volume untuk akumulasi di saham PJEA dan juga di tanggal 12 Oktobernya guys. Sempat mencapai high di 1120 ya, tapi close-nya turun lagi, close di 1020. Dan hari Jumat lalu ada retracement ya, turun sampai 970. Spekulatif buy 970 sampai dengan level 1000 masih cukup oke guys ya. Kalau misalkan memang hari Senin nanti masih melanjutkan kenaikan. Kita lihat MACD di sini juga masih naik, stokastik RSI masih di atas ya guys ya. Jadi kita akan stay untuk hari Senin pantau saham PJA-nya. Kita akan lanjut melihat untuk bandarmologi. Di sini ternyata banyak sekali asing ya yang masuk, terutama ada YP, AK, LG, AI, KK, FS, dan juga DR. Sedangkan yang distribusi di sini kebanyakan uh, broker retail ya, which is good ya guys ya. Untuk PJAA masih ada kemungkinan untuk bisa lanjut naik ya di hari Senin nanti. Nah, jadi kenaikan volume yang terjadi di PJAA ya, meskipun di hari Jumat lalu memang ada koreksi, tapi kita akan melihat hari Senin ya. Biasanya kalau misalkan memang ada koreksi di sini, ini akan retracement dulu ya, memang suka ada retracement dan menjadi area higher low. Dan ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk masuk kalau misalkan memang di hari Seninnya itu bisa lanjut naik gitu guys ya. Kenaikan yang terjadi di saham PJAA yaitu karena raihan laba bersih di kuartal 3-nya yang naik 130,67% menjadi 170,80 miliar. Nah, kenaikan yang terjadi di saham Ancol ini saya rasa karena adanya banyak wisatawan yang berlibur mungkin ya, anak-anak sekolah libur gitu ya. Jadi Ancolnya mulai ramai lagi dan meraih laba bersih yang naik 130%-an. Kita akan lihat untuk laporan kuartal 4-nya nanti, apakah akan terus naik. Kalau misalkan memang sektor pariwisata ini sudah mulai menarik, kita akan pantau lagi saham yang lainnya ya selain PJAA ini. Saham kedua yang akan kita bahas ya masih di sektor pariwisata yaitu Panorama Sentra Wisata ya dengan kode saham PANR. Di sini chartnya lebih bagus ya guys ya, chartnya ini naik secara perlahan, volume transaksinya juga dia terlihat memang sedang diakumulasi terus-menerus dari tanggal 6 Oktober 2023 ya. Teman-teman bisa lihat di sini MACD-nya juga masih naik, stokastiknya juga masih naik ya. Jadi cukup oke nih untuk PANR. Kita lihat yang akumulasi di hari Jumat lalu ada AK dan juga BK ya untuk top buyer-nya, top seller-nya ada NI dan juga FZ. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan, ini sebenarnya sedang mengalami konsolidasi ya, konsolidasi. Tapi di sini kita bisa melihat adanya higher low di sini guys ya, dan tidak menyentuh area support di 720. Jadi di sini area higher low-nya. Dan di tanggal 6 Oktober, kalau misalkan teman-teman cermat ya untuk entry di saham PANR, ini sudah tinggal hold saja sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya saham PANR, sebenarnya masih ada upside ya. Jadi masih cukup aman untuk masuk di harga saat ini di 800. Tapi disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, saham selanjutnya akan kita bahas yaitu IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk.
Nah, ini juga chartnya bagus ya, mulai uptrend juga di sini untuk IMPC. Kita lihat di sini, akumulasinya sebenarnya terjadi dari 21 September ya, tapi di sini mulai naik dari 3 Oktober, guys. Jadi memang, terkadang ya, bandar itu dia ngumpulin barang dulu di bawah, lalu ada fase markup harga ya. Jadi fase konsolidasi ini kalau misalkan teman-teman cermati, itu cermati juga volumenya. Nah, misalkan dia sideways seperti ini, tapi volumenya ini akumulasi terus, berarti kan bandar itu sedang akumulasi di harga di antara 320-an sampai dengan, sorry, dari 315 sampai 320-an ya maksud saya. Nah, ini sedang diakumulasi, tapi memang belum di fase markup harga. Nah, ketika bandar itu sudah punya banyak barang, biasanya fase markup harganya itu lebih mudah lagi ya, dan memang, biasanya bandar itu kan suka guyur juga ya untuk saham-saham yang kapitalisasinya kecil ya, karena mereka sudah punya banyak barang. Nah, jadi, entry yang terbaik sebenarnya saat akumulasi, di mana saat volumenya di sini sudah terlihat ada kenaikan meskipun harganya belum naik. Nah, ini sebenarnya sedang di fase akumulasi dan ini sangat cocok untuk entry. Untuk harga saat ini ya, untuk EMPC sebenarnya kita masih bisa melakukan trend following ya, karena untuk EMPC juga sebenarnya absennya masih sangat menarik. Jadi kita akan lihat ya, tapi kemungkinan besar hari Senin nanti akan ada retracement ya. Tapi kalau misalkan lanjut naik ya teman-teman tinggal entry aja, dan kemungkinan kalau misalkan seperti itu ya pas teman-teman beli biasanya langsung hijau gitu ya. Kita akan lihat untuk bandar mulutnya di sini ada AKKZ ya. Untuk top buyer-nya dan top seller-nya ada YUOD ya, dan lain-lainnya juga ada di sini guys ya. Lalu kita lihat untuk MACD juga masih mengarah ke atas ya, tapi sudah mulai tipis. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda dia akan terjadi retracement terlebih dahulu ya, karena sudah naik nih dari tanggal 3 Oktober. Jadi untuk IMPC kita wait and see dulu ya. Karena untuk spekulatif buy di harga saat ini cukup beresiko untuk turun terlebih dahulu. Jadi tunggu retracement-nya terlebih dahulu ya guys ya. Karena IMPC juga sebenarnya ada kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan. Kita akan lanjut ke saham keempat, yaitu ada Bird ya, saham Bluebird. Di hari Jumat lalu ini masih stagnan ya, tidak naik dan tidak turun juga. Tapi kita lihat di sini memang ada akumulasi guys di saham Bluebird. Untuk top buyer-nya ada RX, CCYU, LG, Becky, dan lain-lain. Sedangkan top seller-nya ini ada NI, AK, YPZ, PBK, DR, dan lain-lain. Kita lihat volume transaksinya kemarin memang masih ada akumulasi, MACD juga masih bergerak ke atas ya. Stochastic RSI-nya sebenarnya ada overbought ya, tapi kalau misalkan turun dulu, retracement dulu sebenarnya wajar aja ya, dan nanti teman-teman tunggu di area 2000 sampai dengan 1900-an. Kalau misalkan dia ada retracement, teman-teman cek area supportnya ya. Kalau misalkan tidak menyentuh area support 1900, berarti dia akan bisa melanjutkan kenaikan dan menjadi area higher low. Itu cocok banget ya untuk entry di area higher low-nya, karena teman-teman nanti bisa dapat harga yang lebih murah. Meskipun memang Bluebird ini ada kemungkinan juga ya terkena imbas dari kenaikan harga BBM, tapi kita akan lihat nanti ya apakah Bluebird ini masih akan terus diakumulasi atau dia akan ada koreksi terlebih dahulu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Kita rekomendasikan untuk saham-saham ya, beberapa saham di sektor pariwisata seperti PJAA ya, yang laba bersihnya naik 130,67%. Lalu kita juga rekomendasikan PAN-R. PAN-R juga cukup menarik ya guys ya, karena di sini memang masih konsolidasi dan volumenya sangat menarik ya guys ya. Ada akumulasi yang lumayan cukup oke nih guys untuk PAN-R. Sebenarnya banyak ya untuk saham-saham di sektor pariwisata ya, terutama untuk saham-saham dengan perusahaan perhotelan gitu. Itu juga masuk ke dalam sektor pariwisata. Dan sebenarnya bisa naik di pertengahan sampai akhir tahun, itu bisa naik sebenarnya, karena ya ada yang liburan juga, ada yang study tour juga, dan juga mendekati liburan akhir tahun itu biasanya memang sektor pariwisata bisa naik ya untuk laba bersihnya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.